Selamat pagi Ibu-Ibu, semoga kita selalu sehat. Ibu-Ibu, hari ini kita akan persekutuan dan kita senang hari ini kita punya tamu yang istimewa. Beliau adalah namanya Ibu Lia, dia adalah mahasiswa praktek dari STT Amanat Agung. Selamat pagi Ibu Lia. Ya, Shalom Ibu KW Puri. Saya sangat bersyukur dan sangat senang sekali boleh hadir dalam persekutuan KW kita hari ini. Dan saya juga sangat bersyukur ketika saya diberi kesempatan untuk melayani bersama. Terima kasih Bu, saya ditemani untuk membahas tema. Tahun ini Bu Lia, Gereja Sinode GKY, Komisi Wanitanya membahas satu kitab yaitu Yakobus. Biasanya itu dilakukan di persekutuan kelompok kecil, cuma kelompok kecilnya bulan ini libur, jadi kita ibaratnya kita berdua Bu, kelompok kecil. Tapi tentu saja di rumah banyak sekali ibu-ibu yang ikut. Ya. Boleh enggak Ibu membuka dalam doa, lalu juga nanti membacakan perikop yang kita pakai? Iya, dengan senang hati. Mari kita sebelum kita memulai PA kita hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ketika hari yang indah yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Engkau mengizinkan kami boleh merenungkan kembali kebenaran dari firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan yang memimpin hati kami, baik kami yang akan menyampaikan diskusi ini, bahkan para ibu yang sedang mengikuti diskusi ini ya Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dan kehendak Tuhan ketika kami boleh merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Bu Mevang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan bahkan bimbing dia supaya kiranya beliau boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami sebagai pendengar. Ini doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Saya bacakan bagi kita semua. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijenakkan dan telah dijenakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjenakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Wow, ini berbicara tentang dosa karena lidah ya Bu. Ketika saya baca ini saya sedang bercermin loh Bu. Bercermin gimana maksudnya Bu Lia? Iya Bu, ketika saya membaca ini kan dosa karena lidah ya, para wanita itu kan sangat identik dengan yang namanya kecerewatannya gitu. Apakah perikop ini sedang menyindir para wanita gitu ya Bu ya? Sebenarnya tidak bermaksud menyindir ya, karena ini kan berkelanjutan, jadi memang ini gilirannya perikop ini. Cuman kalau kesindir ya nggak apa-apa juga, karena kan memang lebih cocok untuk komisi wanita daripada komisi bapak gitu. Ya gitu. Bu, ya, bisa jadi Bu. Iya, Ibu Lia, memang kalau kita baca di sini bisa mendatangkan kebaikan tapi juga keburukan ya lidah itu. Kalau Ibu Lia sendiri punya nggak pengalaman tentang seperti ini? Iya, tentu saja saya punya Bu.
Pengalaman buruk saya tuh ketika mendengarkan perkataan tentang hal yang buruk itu, dulu tuh ya saya punya teman, dia mengatakan nih, kamu itu memang dasar tolol gitu, kamu itu dasar pemalas gitu. Nah, mungkin kedengarannya itu hal yang biasa ya Bu ya, tapi ketika saya mendengarkan hal itu, justru saya tuh merasa kurang percaya diri, bahkan saya tuh kayak merasa benar nggak ya saya ini tolol gitu Bu. Tapi bukan hanya perkataan yang buruk saja sih Bu yang saya dengarkan, saya juga punya pengalaman yang baik gitu. Pernah suatu kali saya punya masalah gitu, nggak tahu gimana caranya, ada seorang teman yang datang menghampiri saya. Terus dia mengatakan seperti ini, kamu tenang saja, kamu itu tidak sendiri kok menghadapi masalahmu. Ada Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu gitu. Nah, ketika saya mendengarkan dia mengatakan ada Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu, itu justru saya bertanya-tanya gitu. Tuhan yang seperti apa yang dia miliki teman saya ini gitu. Dan ketika mendengarkan perkataan itu Bu, akhirnya saya memang mengenal Tuhan itu gitu sampai hari ini gitu. Oh, iya ya. Wah, luar biasa ya. Iya begitu. Bisa menjatuhkan tapi juga membawa Bu Lia malah sampai kenal Tuhan ya. Iya benar Bu. Ya itu memang benar Alkitab bilang efeknya sangat besar. Nah kalau kita hari ini berbicara mengenai lidah itu maksudnya bukan hurufiah lidahnya tapi juga mulut ya perkataan kita. Juga kalau zaman sekarang di masa karantina ini kan kita mungkin nggak banyak ketemu tapi yang kita lakukan tuh itu ya chatting. Jadi saya pernah baca itu lidah jarimu adalah lidahmu, jarimu adalah harimaumu. Itu puisi yang ditulis benar ya kayak sekarang ini maksudnya lewat jari gitu kita ngomong lalu itu bisa tadi seperti harimau seperti menjatuhkan, menerkam orang, membinasakan orang. Iya benar Bu. Benar Jadi itu berarti termasuk kita Bu ya, yang iya, kena benar, juga, benar, Bu. yang harus walaupun nggak ngomong tapi kita juga chatting sehari-hari. Kita bisa membahas ya di firman Tuhan yang kita baca tadi mengenai lidah. Yang pertama lidah itu tetap dikatakan di sini sangat berfaedah karena itu yang dipakai dua ilustrasi. Pertama kekang kuda ya, yang taruh di mulutnya kuda itu untuk mengendalikan jalannya dia, lalu kedua kemudi kapal. Nah kalau di dalam dua hal ini Bu Lia, ini kuda itu kan kekuatannya besar ya, bisa kalau zaman dulu apalagi itu merupakan satu kendaraan yang kekuatannya luar biasa gitu. Lalu kalau kapal juga sesuatu, di sini bilang kapal yang besar, jadi bukan perahu yang kecil-kecil, tetapi sesuatu yang besar yang berjalan maju. Jadi yang dimaksud di sini lidah itu meskipun kecil bisa mengendalikan suatu kekuatan yang sangat besar seperti kuda dan meskipun kecil berguna mengarahkan kehidupan. Kehidupan kita itu kan seperti pelayaran, seperti pelayaran kita berjalan maju dengan seluruh kekuatan kita. Nah semuanya itu dikendalikan oleh satu kemudi yang kecil. Jadi di sini ditekankan malah meskipun kapalnya itu sangat besar, bentuk kapal apapun yang besar tetap kemudinya sama kecil. Jadi bukan karena kapalnya besar lalu kemudinya tambah 1 meter, 2 meter gitu. Jadi kecil mengarahkan sesuatu yang sangat besar. Jadi secara positif di sini dikatakan lewat lidah perkataan kita tuh bisa mengarahkan satu kekuatan itu menjadi berguna, bahkan mengarahkan sesuatu yang berpotensi besar, maju sesuai dengan keinginan kita yang baik. Sangat relevan sekali kalau sekarang ini orang-orang yang bapak-bapak bekerja bisnis sekalipun gitu kan deal proyek lewat jari ya lewat omongan aja itu. Jadi bisa rapat, bisa suatu proyek besar itu jadi atau tidak jadi. Mengarahkan sesuatu yang besar lewat omongan setuju gak setuju. Lalu kita juga kalau di gereja kita mungkin rapat juga semuanya online. Jadi acara drama sesuatu yang besar itu juga diputuskan lewat satu yang kecil, rapat yang kecil persetujuan yang bersama. Dan juga kalau sekarang ini bukan kita banyak karantina ya, banyak orang sekarang ini kan stres, sepertinya kita semua stres. Nah di dalam stres ini kita punya potensi kekuatan apa ibu-ibu itu kan multitasking di rumah ya, mengerjakan segala sesuatu. Kekuatan ibu-ibu yang besar ini akan diarahkan jauh lebih baik melalui lidah, melalui omongan.
Jadi dengan omongan ini kita bisa memberikan semangat teman kita yang sakit, teman kita yang stres di rumah nggak bisa keluar, mengerjakan dari pagi sampai tengah malam, apalagi kalau sekarang banyak staf kebersihan pulang desa ya. Iya, iya. Ini omongan kita sesama ibu KW ini bisa memberikan semangat supaya mereka itu bertahan bahkan bersuka cita. Lalu juga anak-anak kita yang sekolah online sekarang, lalu yang ujian, ya anak-anak kita juga stres. Nah omongan kita ibu-ibu ini bisa seperti tadi, mengarahkan kekuatan anak-anak kita yang seperti kuda, seperti kapal yang besar. Kehidupan mereka itu bisa kita kendalikan, kita arahkan lewat omongan kita. Jadi anak-anak kita bisa katakan, gak apa-apa, sabar ya Nik, Nyo, sabar ya Kak, sabar ya Dek. Gak apa-apa kita belajar sekolah ujian seperti ini online, gak apa-apa ya nanti ini. Pokoknya kita memberikan sesuatu yang positif, maka itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Lewat perkataan menaikkan semangat. Nah Alkitab juga mengatakan yang sebaliknya, ini yang malah ngeri ya, lebih ngeri tadi. Dikatakan perkataan itu seperti api yang bisa membakar hutan. Api yang kecil, ya di sini kok gambarnya di sini korek ya. Tapi api yang kecil ini pelan tapi pasti bisa membakar satu hutan yang sangat besar. Lalu di sini dikatakan api itu kayak modal benih daripada dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota tubuh kita yang menodai seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan dengan api neraka. Jadi ada kemiripan dengan ilustrasi tadi. Tadi kan kuda dengan kapal yang berjalan maju, di sini pakai roda kehidupan. Jadi sama, intinya adalah kehidupan kita itu juga bisa menjadi celaka. Ya, roda kehidupan itu bisa katakan tadi dinyalakan oleh api neraka yang membakar, menghanguskan. Jadi di sini malah dikatakan lewat omongan kita itu bisa seperti menghanguskan semangat orang lain, menghapuskan semangat orang lain dan bahkan menodai tubuh kita. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan, pepatah Chinese yang mengatakan, kita memaki orang, itu sebelum keluar kena orang itu, kita sudah kena 2 kali, ada di mulut kita, ada di pikiran kita, waktu kita ngomong telinga kita dengar. Jadi orang yang kita maki belum tentu dia dengar, tetapi kita sih sudah makan 2 kali malah 3 kali lipat. Jadi omongan yang jahat, yang jelek itu menodai seluruh tubuh kita. Jadi kita tadi misalnya memaki orang, kitanya kena lebih banyak dan seluruh tubuh kita itu kena omongan atau tadi makian kita atau kita memakai istilah kutukan kita. Jadi roda kehidupan kita hari ini bisa dipengaruhi omongan kita, seluruh kehidupan kita bisa dipengaruhi cara kita, kebiasaan kita berbicara yang enggak enak misalnya. Lalu Yakobus maju satu lagi, dia bilang binatang aja bisa dijinakkan. Misalnya di kebun binatang, itu macan, harimau itu ya semuanya bisa jinak. Alkitab mengatakan enggak ada orang yang bisa menjinakkan omongan lidah orang. Jadi sangat berbahaya. Tadi kan mungkin Ibu Lia, kita juga punya banyak pengalaman. Memberitahu orang itu susahnya bukan main. Menjinakkan orang itu sangat sulit. Lalu ada juga yang mengatakan, pepatah ya, manusia bisa menaklukkan seluruh dunia kecuali dirinya sendiri, yaitu dalam hal omongan. Jadi Yakobus sangat menekankan hal ini. Pertama api, lalu bilang buas, yang ketiga racun yang mematikan. Racun itu ada kesamaan dengan kekang dan kemudi tadi. Kemudinya kecil mengendalikan kapal yang besar, racun juga sedikit. Racun itu enggak perlu 1 gelas, racun itu 1 sendok teh, itu bisa mematikan orang. Jadi sama, seperti perkataan ini mungkin sedikit seperti tadi, mungkin Ibu Lia pernah dikatai tolol misalnya, itu 1 kata. Tapi 1 kata itu bisa seperti menyiram air dingin ya. Enggak cuma berlaku jam itu, hari itu, berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, benar. Jadi sedikit sekali tapi sangat berbahaya. Nah ini Ibu Lia, kita sangat prihatin sekali ya, hari ini banyak sekali yang namanya bullying atau perundungan ya.
anak-anak kita khususnya itu sangat mengalami, banyak yang mengalami. Kalau kita berkaca artis itu juga ada yang down, malah artis terkenal ya gara-gara bully. Kalau di Korea juga ada beberapa yang bunuh diri karena dibully. Dan ini kita juga orang tua kita harus juga mengawasi dan membimbing anak kita untuk bisa mereka tahan kalau mereka dibully, tapi juga mengingatkan kita ini sebagai ibu, sebagai wanita, jangan bullying, merunduk orang lain. Mungkin Ibu Lia juga tahu 1-2 kali ada yang ibu-ibu yang nggak mau pelayanan atau nggak mau ke persekutuan gara-gara omongan orang lain. Ya, jadi mungkin tadi seperti Ibu Lia katakan, mungkin orangnya bergurau, mungkin nggak sengaja, mungkin bagi mereka biasa ngomong gitu. Tapi orang yang mendengar ini sangat terpengaruh. Jadi Alkitab mengingatkan kita. Nah kemudian yang menariknya Bu Lia yang perlu dijelaskan di sini. Jangan, karena lidah itu sangat penting, sangat berbahaya, tapi juga bisa secara positif. Nah di sini ayat 1 dikatakan, jangan banyak orang yang mau jadi guru sebab dihakimi dengan lebih berat. Nah ini perlu dijelaskan Bu Lia, kalau enggak nanti banyak fasilitator di KW minta cuti atau mundur. Jadi maksudnya di sini jangan mau menjadi guru. Di sini ada kata banyak ya, ada terjemahan bahasa lain. Jangan banyak-banyak di antara kamu yang mau jadi guru. Maksudnya guru sangat penting, tetapi jangan banyak orang yang mau menjadi guru lalu merasa itu mudah. Nah di sini ini perlu dijelaskan karena satu, menjadi guru memang akibatnya kita dihakimi lebih. Karena tadi misalnya ngomong Bu Lia, misalnya belajar yang rajin ya. Pada waktu saya ngomong Bu Lia belajar yang rajin ya. Lalu Bu Lia langsung sadar tidak sadar langsung mikir, emang Bu Mevang sudah rajin. Jadi kalau saya nggak ngomong orang nggak akan menanyakan saya. Tapi begitu saya ngomong sama Bu Lia jangan terlambat ya. Langsung orang yang kita beritahu, kita ajarin, dia langsung mikir, memang Bu Meva nggak suka terlambat. Jadi tadi kita bicara memang itu betul, memang harus diterima. Sehingga memang kita kalau dalam posisi mengajar itu perlu memang mawas diri, menjaga kehidupan kita. Cuman tidak berarti jangan menjadi guru, karena di sini ada empat hal ya poin. 1, Yakobus mengatakan begini, karena memang kalau kita baca pasal 3 sebelumnya juga di kelompok kecil kita membahas, ini sebenarnya dia tuh sedang memberikan pengajaran atau teguran kepada jemaat pada waktu itu. Jadi rupanya jemaat yang menjadi alamat Yakobus ini adalah jemaat gereja yang sedang menderita. Di dalam mereka mengalami aniaya, loh kok ada orang yang cuma ngomong ya, bulan lalu kita bicara mengenai perbuatan. Jangan cuma ngomong gak ada perbuatannya. Jadi dia ini memang di dalam rangka menegur. Kalau kamu iman tanpa perbuatan, buat apa? Nah ini dia maju 1 langkah. Omongan itu, kalau omongan orang beriman ya harus kelihatan, perbuatan dalam perkataan itu mesti cocok. Jadi di sini dalam pengertiannya itu konteks teguran, jangan banyak di antara kamu tuh yang menjalankan sikap seorang guru yang menggurui, ngomong gitu, memberikan teori-teori. Jadi itu konteksnya sehingga bukan menyerang orang yang menjadi guru secara profesi atau melayani di dalam pengajaran. Lalu untuk menegaskan itu di dalam Yakobus 5 ayat 19, pasal dan ayat yang terakhir, Yakobus sendiri yang memuji jemaat ini atau mengingatkan ya, saya bacakan di situ. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutup banyak dosa. Jadi di penutupan Yakobus bilang, orang yang mengajarkan orang lain, membimbing orang lain sampai menjadi benar, orang itu patut dipuji. Orang itu menyelamatkan, jadi dipuji. Jadi tentu di sini kan buktinya bahwa Yakobus mendorong orang untuk mengajar, membawa orang lain. Lalu yang kedua contoh dari Rasul Paulus. 2 Timotius 2:2 dikatakan, Paulus itu
dia akan regenerasi ya kepada Timotius, yang mengatakan apa yang kamu dengar dari aku, percayakan kepada orang lain yang juga cakap mengajar. Jadi Paulus sendiri kan ngajar, dia milih Timotius yang bisa ngajar dan dia suruh Timotius, kamu cari orang lain yang bisa ngajar. Jadi ini kan dorongan orang untuk mau menjadi guru. Lalu yang paling terakhir, yang paling jelas dari Tuhan Yesus, Matius 28:20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan murid, baptis, lalu ajarkanlah mereka segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kita, mendorong kita untuk mengajar. Jadi bukannya enggak boleh ya, jadi supaya jangan salah paham. Iya Bu, mendengarkan Ibu tadi menjabarkan bagaimana Alkitab berbicara tentang seorang guru gitu ya Bu. Saya pikir berarti tanggung jawab seorang guru itu begitu berat ya Bu ya. Bahkan guru itu kan bukan hanya orang-orang yang bekerja di sekolah gitu. Bahkan orang tua ini yang para ibu juga di rumah gitu. Mereka itu juga dikatakan guru, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka gitu. Bahkan jangankan orang tua Bu, kita nih Bu yang sedang memfasilitator para ibu-ibu gitu ya Bu. Jadi kita juga harus mengendalikan lidah kita ketika menyampaikan sesuatu gitu ya Bu. Cuman yang menariknya adalah bagaimana Alkitab itu begitu menghargai seorang guru gitu Bu. Dan mungkin ketika ibu-ibu yang ada di rumah sedang mendengarkan diskusi ini, mereka aku yakin tidak akan patah semangat untuk tetap mengerjakan bahwa peran mereka itu sebagai guru untuk mendidik mereka akan tetap mengerjakannya dengan baik gitu. Bahkan siapapun yang akan mereka layani. Nah, untuk itu Bu, ada nggak tipsnya Bu supaya ketika kita tuh menyampaikan sesuatu hal yang kita sampaikan ini bukan berbau kritikan ataupun bukan berbau pengeluhan gitu. Tapi bagaimana cara kita mengubah kebiasaan-kebiasaan itu untuk menyatakan hal-hal yang baik dan yang positif gitu Bu? Ya, itu kan tujuan kita ya, bagaimana bukan cuma tahu teorinya firman Tuhan ngomong apa, tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memang ini suatu proses yang panjang, ya, tetapi bisa dimulai dan harus dimulai. Ada tips yang praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah yang secara positif ya, secara positif bagaimana lidah omongan mulut kita ini lebih bisa mengarahkan yang baik, menjadi kekang kuda dan kemudi kapal. Ya praktisnya satu, cobalah tiap hari menyebutkan 10 kebaikan Tuhan yang bisa kita syukuri. Nah di sini kan Yakobus juga mengatakan ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi di sini satu dorongan dari mulut kita ini kita mesti memuji Tuhan. Jadi tips praktisnya nggak cuma dalam hati, dalam pikiran, tapi coba setiap hari. Kalau ibu-ibu pagi mungkin sibuk, mungkin siang sudah sedikit luang, pikirinnya buka 10 jari. 1, saya berterima kasih untuk apa, 2 untuk apa, yang jelas, yang konkret hari itu. Jadi bukan cuma terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam seluruh hidup saya gitu. Itu yang pertama, jadi dibiasakan. Lalu yang kedua, rencanakan untuk menyapa, memuji, menyebut kebaikan orang lain. Di sini kan dibilang jangan mengutuk, tapi encouragement, memuji kebaikan orang lain. Ya pastinya yang jujur ya, jangan yang enggak. Misalnya kalau kita tidak merencanakan itu kadang-kadang lewat. Karena tadi kita ibu-ibu ini multitasking, banyak kesibukan. Jadi merencanakan itu misalnya siang atau malam kita punya waktu, kita pikir ya hari ini saya perlu memuji atau mendukung siapa. Teman saya pelayanan misalnya tadi yang WL, tadi Bu Feni ya. Kita selesai melihat pelayanan dia, kita bisa SMS, Bu Feni terima kasih untuk apa gitu. Jadi direncanakan, sebab kalau enggak ya lewat gitu aja. Dan tadi perlu dilatih, menyebutkan kebaikan orang lain secara jujur. Lalu tips praktis untuk mengurangi yang negatif adalah dipikir panjang sebelum bicara atau sebelum mengirim chatting kita. Yang kita tulis, ataupun
Kadang kita nggak nulis tapi forward ya berita-berita gitu. Itu kita perlu pikir panjang. Dulu kan orang sering bilang pikir 7 kali, ngomong 1 kali. Jadi jangan dibalik, ngomong 7 kali, mikirnya sekali. Jadi sebelum kita ngomong, kita pikir dulu. Omongan saya ini benar apa enggak? Berguna apa enggak? Membangun apa enggak? Dan kita pikirkan. Lalu kalau zaman sekarang, pada waktu kita chatting, membahas chatting, setelah kita ketik, pikir dulu, baca dulu, jangan langsung dikirim. Karena kadang-kadang kita ini bisa salah. Lalu ya misalnya kita termasuk saya, umurnya udah 50 lebih, kadang-kadang kan nggak jelas. Kadang-kadang kita itu nggak pakai kacamata, lalu kita asal baca, lalu ngetik-ngetik, mungkin bisa salah-salah dikit, lalu kita langsung kirim. Itu berbahaya. Jadi misalnya contoh ada ibu yang mengirim ke saya, ngetik huruf besar semua. Saya tuh langsung mikir, loh orang ini marah ke saya ya, loh saya salah apa gitu. Nah padahal waktu saya cek, oh Bu sorry tadi nggak pakai kacamata, nggak sengaja misalnya gitu. Loh kalau kebetulan saya bisa mengerti, bisa memaafkan, tapi ada orang lain ya kadang-kadang tadi salah ngetik kan Ibu tahu beberapa huruf itu dekat gitu ya. Jadi pikir panjang sebelum ngetik, sebelum ngomong, sebelum kirim. Itu pasti akan sangat membantu. Lalu cara mengulangi yang negatif adalah kita tanya kepada orang yang dekat dengan kita. Di rumah, kalau ada teman pelayanan yang kita ada di grup, ya mungkin di grup WhatsApp itu, kita bisa coba tanya 1-2 di antara mereka. Menurut kamu aku ini suka ngomel, mengeluh apa enggak gitu. Jadi kita kan nggak rasa ya, kitanya nggak rasa, tapi orang lain yang merasakan. Jadi itu boleh ditanyakan ke teman ya teman yang jujur ya. Jadi coba jujur ya, menurut kamu aku ini sering ngomongnya nggak enak atau yang ngomong yang baik. Atau juga kita sendiri boleh di chat WA itu yang kita aktif, coba kita baca. Kita ini kalau bales si orang itu ngomong kita itu enak apa enggak gitu. Berapa banyak chatting saya, omongan saya ini mendukung orang lain positif atau malah menjatuhkan semangat. Jadi itu beberapa tips yang singkat Ibu Lia. Gimana Ibu Lia mau coba? Iya, mendengarkan Ibu tadi juga menyampaikan tips-tips. Nah, aku pikir juga ibu-ibu bisa memulai dan melatih ya Bu ya, bagaimana mereka itu boleh mengkomunikasikannya gitu ya, supaya seolah-olah hal-hal itu sebenarnya nyata di dalam kehidupan para ibu gitu. Misalkan seperti saya nih ya, pagi hari ini saya sangat bersyukur gitu. Matahari itu begitu terbitnya dengan bersinar gitu ya, nggak datang hujan. Jadi apapun yang boleh dilakukan hari ini boleh tetap semangat gitu. Terus yang lainnya lagi, kesempatan yang Tuhan kasih itu seperti ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu di rumah, bahkan kita juga boleh membahas tentang satu bagian dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Itu mungkin Bu, atau mungkin Ibu ada kasih sesuatu hal bagi ibu-ibu di rumah, gimana gitu mereka supaya memang melatih untuk berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang baik gitu. Tata bahasa tidak harus baik, tapi lebih baik kita secara konkret. Oke, konkret. Kalau saya berarti ya, suka pakai jari. Iya. Saya suka pakai jari. Jadi misalnya ya, saya satu berterima kasih. Saya bisa ke sini naik kendaraan sendiri, nggak numpang orang lain. Yang kedua, saya berterima kasih. Tadi matahari bersinar, jadi saya bisa cuci dan jemur. Ya, benar. Yang ketiga, saya berterima kasih tadi makan soto kesukaan saya. Yang keempat, saya berterima kasih karena ada Ibu Nita yang membantu saya di sini dekor. Lalu yang kelima, saya juga berterima kasih bisa mengajak Ibu Lia mahasiswa praktek untuk bisa bagi ilmu sharing. Lalu yang keenam, saya berterima kasih untuk arloji saya. Saya senang arloji ini, gelangnya dari kayu. Iya. Lalu yang ketujuh, saya berterima kasih juga masih sehat. Itu benar-benar terima kasih, bukan basa-basi, karena kan sangat berbahaya keluar-keluar. Lalu yang kedelapan, saya berterima kasih juga, saya hari ini tulang punggung saya enak gitu. Kemarin soalnya nggak enak. Lalu yang ke-9, saya juga
berterima kasih karena hari ini juga bisa bertemu dengan, tadi nggak sengaja Ibu Femi datang ya. Jadi karena nanti dia akan jadi pengurus, jadi saya lebih senang ketemu langsung. Lalu yang ke-10, saya juga senang bisa rekaman di sini lalu dengan AC yang sejuk. Oh, begitu ya Bu. Jadi pakai jari gitu Bu. Aku juga suka gitu. Kalau misalnya hari ini ada tugas 10 kebaikan apa ya, aku pakai jari. 1 apa, 2 apa. Lalu saya hari ini mau mendoakan siapa, saya pakai jari gitu. Jadi hari ini misalnya saya mendoakan keluarga besar saya pakai jari. 1 untuk si A, si B, si C sampai 10. Lalu besok untuk keluarga besar suami, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pengurus KW juga gitu, 10 pengurus KW hari ini saya mau doakan, 1 si A, si B, si. Jadi gitu sih untuk tadi supaya nggak lupa-lupa. Iya. Iya, Bu Lia, cukup panjang kita bicara ya. Jadi yang sangat menghibur adalah di sini dikatakan kita semua bersalah dalam banyak hal, yang tidak salah dan perkataan adalah orang sempurna. Jadi maksudnya kita semua bersalah. Jadi saya Bu Lia nggak bebas dari kesalahan, tapi Tuhan memberi kesempatan kita untuk memperbaiki. Karena tadi kalau kita benar dalam perkataan, kita mengendalikan seluruh tubuh kita melalui perkataan kita. Dan sebagai penutup juga kita mengingat hari ini kan semua orang nggak lepas pakai masker. Somehow masker ini juga saya kira teguran Tuhan buat kita. Ya, supaya kita itu kalau ngomong itu difilter ya, jangan asal ngomong aja gitu. Oh iya benar. Jadi dengan masker ini kita lebih filter, lebih jaga omongan kita kan, seperti tadi omongan kita kan seperti virus. Siapa tahu kita bawa virus, Yang kita pakai masker. gitu ya Bu. Iya. Nggak menulari orang lain gitu. Begitu. Jadi masker ini bagaimanapun juga bisa kita lihat sebagai ajaran Tuhan, bimbingan Tuhan supaya kita itu betul-betul hati-hati kalau ngomong di masker gitu. Jangan kamu melukai orang lain. Karena kan masker ini lebih kepada saya nggak menulari orang lain. Lebih daripada saya tidak mendapat virus. Ya, jadi pandemi ini salah satu kebaikan Tuhan untuk kita lebih memfilter omongan kita. Ya. Kita boleh menutup persekutuan kita hari ini ya, Ibu Lia. Mari kita berdoa. Mari ibu-ibu kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Tuhan tidak bosan mengingatkan kami. Terima kasih kami diingatkan untuk sungguh-sungguh berhati-hati di dalam perkataan atau chatting tulisan kami yang kami lakukan setiap hari. Kami berdoa Tuhan, bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu dan Tuhan tolong kami untuk bisa mulai secara praktis memuji kebaikan Tuhan, bersyukur untuk hal-hal kecil rutin yang mungkin kami alami tiap hari. Dan tolong kami juga untuk mengevaluasi diri sehingga kami tidak melukai orang lain menjadi batu sandungan melalui perkataan kami. Tuhan kami berterima kasih untuk persekutuan hari ini dan kami berdoa untuk Ibu Feni dan Ibu Natali yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga supaya ada sukacita, komunikasi yang sehat setiap hari di dalam rumah mereka. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk persekutuan kami minggu depan. Mohon Tuhan memberkati Ibu Hilda supaya boleh membawakan satu tema yang sangat indah mengenai bagaimana mendapatkan menantu yang seiman. Tuhan berikan kesehatan kepada hamba-Mu supaya pada waktunya boleh melayani di komisi wanita ini. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk semua ibu-ibu yang tergabung di dalam paduan suara Sharon. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka sukacita di dalam berlatih meskipun secara online. Kami berdoa Engkau memberkati Ibu Airin supaya ada kesabaran dan ada hikmat bagaimana melatih anggota paduan suara meskipun melalui online seperti ini. Kami berdoa Tuhan memberkati juga supaya semakin banyak ibu-ibu Sharon yang cuti segera memberanikan diri untuk mau kembali ikut berlatih dan ikut bersama melayani. Kami berdoa menyerahkan juga untuk tim angklung dari GKI Puri yang merencanakan mulai latihan bulan Juli. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati tekad mereka, berikan kesehatan keamanan. Kami berdoa untuk pelatihnya Pak Joni juga Tuhan berikan kesehatan juga hikmat untuk mengetahui bagaimana melatih di dalam masa new normal ini. Kami berdoa juga menyerahkan untuk Ibu Lili Chen sebagai koordinator. Tuhan terus memberikan kepada dia semangat untuk mengarahkan tim angklung ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun sekiranya ada yang salah di dalam
sikap, perkataan, perbuatan, bahkan motivasi kami. Sempurnakanlah Tuhan, persekutuan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lia. Tuhan Bu. memberkati kita semua. Amin.